Halo, jumpa lagi dengan saya Jesni Arjelimaphobia, masih dengan topik yang sama, yaitu keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Di kesempatan ini saya akan berbicara tentang personal branding atau merek diri. Nah, pada umumnya seseorang akan menilai orang lain dengan apa yang mereka lihat. Beberapa hal yang akan dilihat atau dinilai orang lain terlebih dahulu, seperti karakter, pekerjaan, dan lain sebagainya. Penilaian orang lain akan memberikan branding atau merek atau kesan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki personal branding, supaya orang lain mengenal diri kita atas branding yang dibuat oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi personal branding yang kamu miliki karena penilaian orang lain, maka kamu akan kehilangan karakter asli yang kamu miliki. Namun, beberapa orang mengartikan personal branding hanya untuk sebagian orang yang sudah terkenal, artis, YouTuber, dan lain-lain, pekerjaan yang mapan, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Padahal, setiap orang yang berhak memiliki personal branding yang sesuai dengan dirinya, bukan karena penilaian orang. Dalam kehidupan sehari-hari, entah disadari atau tidak disadari, sebenarnya semua orang memiliki personal branding atau mereknya masing-masing. Jadi, bukan hanya perusahaan saja yang ada mereknya, setiap merek perlu ditingkatkan kualitasnya supaya mampu bersaing dengan merek-merek lain. Selain itu, merek yang dimiliki setiap individu perlu dilakukan promosi supaya banyak orang yang tahu tentang personal branding yang kamu miliki. Dengan demikian, personal branding adalah salah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk memperkenalkan atau mempromosikan dirinya kepada orang lain, baik untuk kepentingan karir atau masyarakat. Perkembangan zaman akan terus maju, sehingga personal branding juga harus dikembangkan. Bukan hanya itu, personal branding yang kamu miliki perlu dijaga kualitasnya supaya mampu bersaing dengan individu-individu lainnya. Adapun tujuan dari personal branding, yaitu pada dasarnya personal branding adalah untuk membuat orang lain percaya pada diri kita. Namun jika dijelaskan lebih rinci, tujuan personal branding terbagi menjadi 3, yaitu personal branding bertujuan agar orang lain dapat mengenali diri individu lebih unggul dari individu lainnya. Yang kedua, personal branding bertujuan untuk menginformasikan atau memberitahukan tentang keterampilan, kemampuan, identitas, serta hal-hal lain yang memiliki nilai tambah untuk diri individu. Yang ketiga, personal branding bertujuan untuk meningkatkan daya tarik orang lain kepada diri individu serta dapat membuat orang lain beranggapan bahwa hanya diri kamu yang dapat menyelesaikan masalah ini. Yang berikut adalah fungsi personal branding. Dalam fungsinya, personal branding memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pembeda, sebagai memperkenalkan diri, dan membangun kesan atau citra yang baik. Yang pertama, sebagai pembeda. Fungsi pertama personal branding adalah sebagai pembeda. Dalam hal ini, setiap individu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap individu harus meningkatkan kemampuan yang dimiliki.
dengan kemampuan yang sudah ditingkatkan dan dijaga kualitasnya, kemungkinan besar akan lebih disukai, dilirik oleh banyak orang atau perusahaan. 2. Sebagai media promosi. Bagaimana orang lain tahu tentang diri individu jika tidak dilakukan promosi? Fungsi personal branding yang kedua itu sebagai media promosi. Fungsi personal branding ini dapat dilakukan dengan cara membuat akun media sosial, membuat portofolio, dan lain sebagainya. Dengan mempromosikan diri kita, maka besar kemungkinan kalau individu tersebut dikenal atau diketahui oleh banyak orang, sehingga membuat pertemanan baru atau membangun koneksi. Yang ketiga, membangun kesan yang baik. Fungsi personal branding yang terakhir adalah membangun kesan yang baik. Dalam hal ini, setiap individu harus membuat orang lain percaya pada kemampuan yang dimiliki. Jadi setiap kita harus memperkenalkan apa yang ada dalam diri kita, apa yang sudah menjadi bagian dalam diri kita, apa yang sudah menjadi multi talenta dalam diri kita. Itulah yang kita promosikan, itulah yang kita berikan kesan yang baik kepada orang itu, supaya orang itu tidak menilai kita hanya dari sisi buruknya saja. Jika rasa percaya sudah terbangun, maka akan menyelesaikan, akan menghasilkan kesan yang baik. Kesan yang baik inilah yang menjadi faktor kunci supaya orang lain lebih mudah mengingat dirimu. Cara meningkatkan personal branding. Yang pertama, kenali siapa diri Anda sebenarnya. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan personal branding adalah kenali siapa diri Anda sebenarnya. Supaya personal branding yang dibentuk berdasarkan kemampuan dan keinginan diri sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang sudah ada dalam diri kita, itulah yang kita kembangkan, itulah yang kita bentuk, agar kemampuan yang ada dalam diri kita dapat kita berikan kepada orang lain sebagai kesan yang baik, bukan kesan yang buruk, karena orang itu menilai kita dari sisi buruknya saja. Jika personal branding berasal dari orang lain, maka orang lain akan merasa kecewa karena ketidakjujuran kita. Bukan hanya itu, dengan mengenali diri sendiri, kamu akan tahu apa yang kamu bisa lakukan dan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Jadi, kalau kita telah mengenali diri kita, maka kita telah tahu hal apa yang bisa kita lakukan dan hal apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi, kalau kita melihat, kita menggunakan penilaian orang lain terhadap diri kita, maka kita cenderung tidak lebih mengenali diri kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita paksa melakukan. Dengan kata lain, kita bisa menentukan jenjang karir yang akan kita pilih. Jika kita bingung bagaimana cara mengenali diri sendiri, sebaliknya kita membuat beberapa pertanyaan hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri di bidang atau hal apa yang unggul dan kita minati. Itulah ada salah satu contoh pertanyaan hanya bisa dijawab oleh diri sendiri. Ketika kita kesulitan mengenali diri kita sendiri, maka buatlah pertanyaan yang tidak mungkin orang lain bisa menjawab, tetapi kita yang menjawab. Yang kedua, tentukan tujuan personal branding. Tentukan merek diri kamu. Jika kamu sudah bisa mengenali diri sendiri, maka langkah selanjutnya untuk meningkatkan personal branding adalah tentukan tujuan personal branding. Akan berjalan, hal ini sangat penting dilakukan
Karena jika tidak ada tujuan personal branding, akan berjalan tanpa arah yang jelas. Jadi, apakah kita atau saya sudah menemukan tujuan personal branding yang ingin dibentuk? Jika belum, kita masih bisa melakukan beberapa hal seperti riset tentang hal yang mungkin kita minati, paham yang kemampuan yang kita miliki, dan memprediksi apa yang akan terjadi dengan personal branding yang saat ini dimiliki. Jika sudah mengetahui tujuan dari personal branding yang kamu bentuk, yang kita bentuk atau saya bentuk, maka kita bisa menentukan arah atau tujuan yang kita inginkan. Hal ini juga akan mempermudah kita dalam meningkatkan kemampuan yang bisa memberikan nilai tambah pada personal branding. Yang ketiga, tentukan siapa target personal branding. Siapa target merek diri kita. Tentukan siapa target dari personal branding yang kita miliki sangatlah penting untuk dilakukan. Dengan hal ini, kita akan tahu siapa yang akan kita tuju atau jangkau. Kalau kita tidak menentukan siapa target yang dituju, maka personal branding yang kita bentuk akan terasa sia-sia. Oleh karena itu, sebelum membentuk dan meningkatkan personal branding, kita perlu menentukan siapa target yang ingin kita tuju. Misalnya jika kita ingin menjadi seorang pendeta, maka kita harus menunjukkan bakat kita kepada ahlinya dan terus mengikuti setiap apa yang ada padanya. Lain halnya dengan seorang penulis atau desainer grafis. Kedua profesi itu dibutuhkan portofolio atau membuat web pribadi supaya orang lain dapat mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Portofolio bisa dikatakan sebagai kumpulan karya dan pekerjaan yang pernah dilakukan. Dalam beberapa profesi, portofolio sangat diperlukan untuk meyakinkan orang lain. Pembuatan portofolio sebaliknya disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan kata lain, ketika membuat portofolio diperlukan kejujuran. Dan dengan membuat portofolio itu dari apa yang kita miliki. Jika kita membuat portofolio berdasarkan kebohongan, maka di kemudian hari orang lain akan tidak percaya lagi dengan kita. Hal seperti ini akan mengakibatkan personal yang kita bentuk tidak berhasil. Atau apa yang kita bentuk dari personal branding ini tidak berhasil karena kita memulai sesuatu dengan kebohongan. Jadi, ketika mau untuk merek dirinya bagus, label diri yang diberikan orang itu baik, maka berlakulah membuat segala sesuatu dengan kejujuran. Karena itu akan menjadi label diri kita sebenarnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa membentuk personal branding dibutuhkan kejujuran. Dengan sifat jujur ini bisa membuat orang lain lebih percaya dan yakin kalau kemampuan yang dimiliki bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu secara jujur, merek diri kita yang akan diberikan, orang akan lebih percaya kepada kita. Jadi kemampuan yang kita miliki dan kita promosikan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Yang kelima, bagikan portofolio. Setelah membuat portofolio, langkah selanjutnya dalam membangun personal branding adalah menyebarkan atau membagikan portofolio kepada orang banyak. Ketika membagikan portofolio, dibutuhkan keyakinan dan rasa percaya diri terhadap karya-karya dan pekerjaan yang pernah kita buat. Sebelum membagikan portofolio, sebaliknya kita memiliki media berbagi portofolio. Yang keenam, perluas jaringan atau koneksi.
Supaya banyak orang tahu dan ingin melirik personal branding yang kamu miliki, personal branding yang kita miliki, maka sebaiknya perluaslah jaringan kita, perluaslah koneksi kita. Kita bisa, hal ini sangat penting untuk dilakukan karena semakin banyak koneksi, maka semakin banyak juga yang melihat personal branding kita. Semakin banyak orang mengenal merek diri kita. Jadi, jangan pernah merubah segala sesuatu yang ada pada dirimu. Percayakanlah merek diri kamu yang telah kamu bentuk, bukan dari penilaian orang.